tapi sebenarnya itu aman dan tetap efektif. Oh, itu yang penting. Iya, karena kan tadi tujuannya adalah untuk mengembalikan dan menguatkan lagi. Oke, mamis-mamis di rumah, aku masih bareng juga nih sama tim dari GGL, ada Coach Dean dan Coach Natasha. Tapi kali ini kita special edition akan bahas soal postpartum. Ya. Oke, jadi gimana nih Coach? Karena kan yang namanya proses kehamilan itu ya tahu sendiri lah ya, pasti membesar. Betul. Termasuk juga otot-ototnya juga harusnya proporsinya ada yang berubah. Gimana tuh Coach? Ya, jadi biasanya saat kita hamil, kan tambah lama perutnya tambah besar ya. Anak pertama nggak sebesar anak kedua, anak ketiga nggak sebesar anak kedua gitu. Pokoknya tambah lama tambah gede, tambah melar. Jadi pas perut kita tambah besar, ototnya makin ke-stretch ya, itu ada menjadi sebuah weakening, pelemahan otot-otot tersebut. Jadi saat kita postpartum, sudah melahirkan, itu harus bisa dibalikin lagi, dikuatkan lagi. Gimana tuh caranya? Ya dengan workout-workout yang akan kita share nanti. Oke, jadi tetap harus ditungguin. Betul. Karena ada beberapa gerakan Betul. yang akan dilakukan dan itu bisa menanggulangi salah satunya soal DR. Ya. Apa tuh? Coba mungkin sedikit dijelasan tentang DR. Ya, ayo mari kita jelaskan tentang DRA ini. Jadi sebenarnya perbedaan workout biasa dengan postpartum workout adalah workout biasa itu mungkin intensitasnya di sini. Kalau postpartum lebih di sini. Jadi kita pelan-pelan lebih bawa lebih rendah lagi dan kita build up pelan-pelan. Jadi seperti kayak DR, pemisahan otot perut itu ya, kita tetap akan melatih otot perut, tetapi tidak bisa seperti orang-orang yang lebih kuat atau orang-orang yang tidak mengalami lahiran juga gitu ya. Jadi tetap kita akan latih perutnya supaya kita bisa mengembalikan kondisi otot perutnya tadi itu. Tapi berarti bisa dikembalikan ya kondisi? Bisa, bahkan kalau misalnya mau sampai itu tidak kejadian, olahraga sebelum kalian hamil dan melahirkan itu sangat-sangat membantu. Betul. Oh. Karena 2/3 dari perempuan yang melahirkan itu rata-rata punya DRA. Tingkat keparahannya tergantung histori dari keaktifan orang ini. Oh. Betul. Jadi jujur, aku udah melahirkan 2 kali ya. Aha. Aku nggak pernah punya diare. Karena aku memang olahraga dari sebelum aku menikah. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah melatih, tubuh kita udah latihan dari tambah cepat mulai, tambah banyak maksudnya tambah rutin gitu kita melatih, itu bisa mencegah loh. Iya. Beneran. Wow. Aku sejujurnya 3 kali melahirkan nggak tahu sih mengalami itu Iya. apa enggak, karena mungkin nggak ada gejala fisik tertentu, jadi kan kadang-kadang nggak ada keluhan, jadi ya I don't know gitu kan Betul. ya. Itu bisa dicek sebenarnya, tapi memang tidak ada keluhan. Benar ya, Ti? Iya. Benar. Tidak ada keluhan gitu. Berarti Jadi kalian berdua sepertiganya ya? Iya. Yeay. yeay gitu. Oke. betul. Berarti mungkin habis ini kita langsung aja ke gerakan-gerakannya seperti apa supaya bisa dicontoh sama mamis-mamis di rumah. Boleh. Hai Mamis, gerakan pertama kita hari ini adalah box squat. Box squat ini adalah versi gampangnya squat biasa. Jadi apa yang kamu lakukan adalah untuk nge-squat ke box atau ke kursi. Jadi nggak rendah-rendah banget boxnya. Dan pastikan pantat ke arah ke belakang ya. Ke belakang dan ke bawah, bukan hanya turun saja. Agar lutut kamu nggak sakit. Sekarang kita rest 30 detik dulu sebelum kita melakukan push up. Yang perlu diperhatikan saat melakukan push up adalah untuk memastikan bahu kamu nggak naik. Jadi pastiin bahunya ke bawah dan ke arah belakang. Lalu bukalah tangan lebih lebar daripada bahu, sejajar dengan dada. Lakukan push up-nya secara perlahan dan kalau misalnya kamu nggak punya equilibrium seperti ini, kamu bisa push up di meja loh ataupun di tralis yang ada di rumah kamu.
Sekarang kita rest dulu ya 30 detik sebelum kita melakukan gerakan berikutnya yaitu good morning. Good morning hari ini kita lakukan sebagai opsi yang lebih gampang dari deadlift. Jadi ini juga adalah sebuah gerakan hip hinge di mana kita memundurkan pantat kita ke arah ke belakang, pastikan badan kita lurus, spine neutral, tidak bungkuk, tidak menungging. Lakukan gerakan ini pelan-pelan ya, kamu akan ngerasa stretch di paha bagian belakang. Ayo kita rest lagi 30 detik sebelum kita melakukan slow high knees. Ini adalah gerakan active recovery. Sedikit kardio untuk kamu, tapi tidak terlalu berat sampai kamu los-losan. Lakukan gerakan ini sambil mengangkat kaki, kakinya menyentuh tangan. Kamu akan merasa sedikit ngap, but it's okay. This is to keep your heart beat up. Ayo kita rest 30 detik lagi sebelum kita melakukan seated row dengan resistance band. Nah, gerakan ini perlu resistance band. Kalau nggak punya, kita beli dulu ya di marketplace. Jadi, kenapa perlu resistance band? Karena harus ada yang ditarik untuk melakukan gerakan ini, untuk melatih otot belakang. Gampang kan sebenarnya? Saat melakukan gerakan ini, pastikan kamu menarik RB tersebut ke arah perut. Tangan kamu kurang lebih 90 derajat lah. Ayo kita istirahat 30 detik lagi sebelum kita melakukan quadruped glute kickbacks. Mulailah gerakan ini dengan table pose. Lalu kita akan menaikkan kaki kiri dulu ya kali ini ke arah ke atas. Nah, triknya untuk melakukan gerakan ini adalah untuk memastikan pinggulnya enggak kebuka. Pastikan pinggul tetap paralel menghadap ke lantai, hanya kaki saja yang ke arah ke atas. Sekarang kita akan melakukan untuk sisi kaki kanan. Sama ya, pinggul tetap paralel menghadap ke lantai, hanya kaki saja yang ke atas. Kenapa? Supaya kita melatih otot pantatnya. Kalau pinggulnya kebuka, otomatis otot pantat tidak terlalu teraktivasi. Pasti capek banget ya. Gak apa-apa, sekarang kita istirahat dulu 30 detik sebelum kita melakukan gerakan standing abductions. Oke, standing hip abductions
akan melatih otot pantat bagian samping. Supaya kamu bisa melakukan gerakan ini dengan benar, pastikan kamu bisa menjaga balance kamu. Pegangan ke meja, tralis, apapun deh, supaya kamu bisa tetap balance. Lalu, angkat kaki ke arah samping seperti video ini. Sekarang, ayo kita melakukan hal yang sama untuk kaki sisi kanan. Sama ya guys, pegangan supaya kamu tetap balance. Dan sama dengan gerakan sebelumnya, glute kickback, pastikan hip kita nggak kebuka. Jadi hip tetap lurus, hanya kaki yang ke arah ke samping. Ini akan membantu mengaktifasi glute samping. Oke, capek banget nih pasti nih. Nggak apa-apa ya, rest dulu 30 detik sebelum kita kembali melakukan gerakan pertama yaitu box squat. Oke, kalau kita tadi udah lihat nih gerakannya tuh kan terlihat ringan walaupun Iya. mungkin dilakuinnya nggak ringan. Itu ada alasan-alasan khusus kan? Betul, itu alasan utamanya adalah setelah melahirkan, sendi-sendi ibu itu biasanya menjadi lemah. Jadi kita tidak mau berolahraga dengan intensitas yang sangat berat di mana akan ada tumpuan yang keras atau yang tidak friendly ya kepada sendi kita. Jadi makanya gerakannya dilakukan dengan pelan, dengan low impact. Kelihatannya ringan, tapi sebenarnya itu aman dan tetap efektif. Oh, itu yang penting. Iya, karena kan tadi tujuannya adalah untuk mengembalikan dan menguatkan lagi otot-otot yang sudah menjadi lemah dan sendi-sendi yang sudah menjadi lemah. Oke. Yang penting itu pasti yang harus digarisbawahi sama ibu-ibu di rumah, walaupun gerakannya terlihat ringan, tapi itu efektif daripada kita memaksakan diri tapi ternyata gerakannya nggak efektif juga. Itu kan? bahkan rahasia bagaimana cara bisa konsisten. Betul. Adalah kita bisa melakukan satu hal ini selama-lamanya, Oke. tidak cedera berarti ya, dan kita dapat hasil. Iya. Soalnya kebanyakan orang itu takut sama olahraga karena trauma. Olahraga sebentar cedera, nggak mau olahraga. Itu dia. Iya. Oke. Jadi benar-benar balik lagi, selain itu harus tepat guna dan nggak usah ngoyo berarti ya. Betul. Sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, Iya. nggak perlu diuber apa-apa juga. Iya. Walaupun terlihat ringan, tapi belum tentu itu adalah gerakan-gerakan yang tidak efektif juga. Yes. Gitu. Oke, jadi udah lengkap banget nih ya bahasan kita. Mungkin ada pesan tambahan untuk Mamis Daddies di rumah? Jangan terlalu fokus dengan hanya angka yang ada di timbangan. Soalnya kita tahu orang-orang pasti olahraga tujuannya untuk timbangan. Coba diperhatikan setiap hari, apa sih kesehatan-kesehatan yang berubah. Mungkin pagi-pagi waktu bangun tidur, pinggangnya udah nggak sakit lagi. Atau mungkin pada waktu naik tangga, lututnya udah nggak sakit. Hal-hal itu semua adalah progres yang baik dan sangat-sangat bernilai sebenarnya. Dan kalau misalnya mau ngomongin soal progres yang baik nih, kita nggak usah hipokrit juga. Semua wanita mau terlihat cantik. Jadi kalau kita bicara soal olahraga, pasti tujuan utamanya adalah untuk merampingkan badan. Tentunya of course kesehatan dan lain-lain itu semua mau ya. Alangkah baiknya kalau kita tambah cantik, tambah ramping juga. Nah itu jangan lupa guys, kalau udah olahraga, pola makannya dijaga juga. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya adalah suatu sinergi, suatu hal yang harus dilakukan berbarengan. Bukan one or the other, tapi kalau misalnya kalian lakukan berbarengan, itu hasilnya akan lebih baik lagi. Untuk kecantikan, hasil diet lah, ataupun kesehatan sebenarnya. True. Jadi semuanya harus dilakukan secara seimbang, nggak bisa dipilih hanya salah satu aja. Betul. Supaya hasilnya bisa optimal. Dan tentunya harus konsisten. Iya. Betul. Karena biasanya ya 1-2 bulan oke, 3 bulan, 6 bulan, setahun lupa. Iya betul. Aduh, konsisten itu yang sangat susah. Sedikit-sedikit ya. dong, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Yes, betul. Konsisten satu lagi. Apa tuh? Ini yang selalu kita bilangin ke member-member GGL. Adalah orang kesusahan konsisten biasanya nggak ngeliat hasil. Jadi makanya kita suka meminta member kita untuk mengisi ukuran. Jadi pada waktu mereka melakukan olahraga, pola makan, minggu pertama mereka lihat perutnya turun 1-2 cm, seneng, semangat. Betul. Minggu kedua mau lebih lagi, minggu ketiga mau lebih lagi. 1 tahun lewat mereka udah nggak kerasa. Soalnya setiap minggu mereka melihat
hasil itu. Seeing is believing ya. Yes. Seeing is Iya, believing. iya, iya. Sama kalau misalnya Progress. kita kerja nggak digaji, nggak mungkin mau dong. Iya. True. Iya. Oke, wah itu salah satu notes juga tuh dari Coach Din. Jadi benar-benar mungkin Mom bisa mulai mencatat juga progres-progres kecilnya betul. sebagai bentuk apresiasi untuk diri Yes, sendiri. betul. banget. Oke, Mamis Daddies di rumah berarti udah komplit banget ya bahasan kita. Udah mulai dari upper body di video 1, ada lower body di video kedua, lalu ada kita fokus juga bahas tentang postpartum nih di video yang ini. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk Coach Natasha dan Coach Din. Sampai ketemu lagi di kesempatan ngobrol-ngobrol berikutnya. Yes. Nah, dan untuk Mamis Daddies di rumah juga jangan lupa komen di bawah ini kita mau bahas apa lagi sih di MD Ask the Expert berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, likes, dan komen supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Mamis Daily. Aku Reti, izin undur diri, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah!